Alhamdulillah, malam ini bersama-sama kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang sampai pada halaman 62 yang berkaitan dengan ketika adab melaksanakan sholat yang benar. Ila anqol sampai pada bacaan kita Fatihah dulu ya untuk pengarang kitab ini dan untuk semua guru-guru kita yang menyambungkan sanad keilmuan sampai kepada pengarang kitab ini, dan juga orang tua kita semuanya kita doakan yang ada di barzakh ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ya Allah dunia semoga jatuh di barakati hadzal kitab di barakatil ulama syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Wajhar bil qiraati bis-subhi wal maghribi wal isya wa ani fi rak'atain al-ulayaini illa an takuna mahmuman. Wajhar bil ta'min wa qra' bis-subhi ba'da al-fatihati min as-suwar al-dual al-mufassal bil maghribi min qisarihi wa bil dhuhri wal asri wal isya min awsatihi nahwa samani dzati khuruj wa ma qarabaha al-aswad. Wajhar dan hendaklah menyaringkan siapa anda bisolati di wajhar hendaklah menyaringkan anda bil qiraati dengan bacaan fis subhi wal maghribi wal isya di dalam sholat subuh, maghrib dan isya. Ani berkehendak aku, artinya anjuran untuk menyaringkan bacaan di subuh, maghrib dan isya itu nadbul jahri, hukumnya disunnahkan. Jadi kalau kita sholat berjamaah, imam disunnahkan membaca Al-Fatihah dan surat dengan suara yang nyaring di waktu subuh, maghrib dan isya. Subuh, maghrib dan isya. Jadi harus nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Imam dinyaringkan. Tapi juga jangan terlalu nyaring. Maksudnya jangan berlebihan. Ya. Nanti takut terlalu nyaring, terlalu fokus kepada bacaan, akhirnya menghilangkan khusyuknya sholat. Fi rak'ata ini di 2 rakaat. Fi rak'ata di 2 rakaat. Al-ulaya ini yang awal-awal. Artinya di rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Illa antakuna, kecuali ada siapa anda makmuman, ialah seorang makmum, fala tajhar, maka janganlah menyaringkan. Wajhar, tapi menyaringkanlah engkau bit ta'mini dengan bacaan amin, dengan bacaan Jadi ingat, makmum tidak boleh nyaring kecuali bacaan amin. Nih dengarkan baik-baik.
Ini sering Ustaz sampaikan di musola pada santri bahwa yang boleh bersama antara imam dan makmum dalam sholat hanya bacaan amin. Karena Rasulullah bersabda, kalau bacaan amin makmum berbarengan dengan imam, itu akan bersamaan dengan aminnya para malaikat. Ketika bersamaan dengan aminnya malaikat, kita mendapatkan doa para malaikat. Untuk yang lain tidak boleh bersamaan. Takbir tidak boleh bersama. Ingat, rukuk tidak boleh bersama. I'tidal tidak boleh bersama. Jadi makmum harus mengikuti imam, ya. Setelah imam sempurna bergerak. Nih contohnya, dengarkan. Seperti takbir, Allahu Akbar. Setelah imam bertakbir akbar, baru makmum Allahu Akbar. Allah ya, jangan Allah. Tidak boleh. Paham? Sebelum rukuk lah. Kalau bareng tidak boleh. Apalagi mendahulu makmum tidak boleh mendahului. Jelas. Dan tidak boleh bersama kecuali bacaan kalau amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam sebentar. Amin. Gitu ya. Jadi diam sebentar baru tidak boleh waladdallin amin. Jangan. Jeda. Jangan sambung bacaan dhalin dengan bacaan jelas ya? Itu sudah kemarin. Nah, seandainya ada orang bertanya, kenapa kok ada sholat yang bacaannya nyaring, ada yang lirik, yang sir, begitu. Kalau subuh, maghrib, isya dinyaring. Kalau zuhur, asar disirkan, dilirihkan, dipelankan. Kenapa? Ini ulama mengatakan sebenarnya ini ta'abudi ya, sunnah yang Rasulullah mencontohkan dan memerintahkan. Secara penelitian ahli sejarah, karena dulu katanya di zaman Rasulullah, kalau orang kafir Quraisy itu malam itu tidur istirahat, jadi kita bisa sholat nyaring enak, tidak mengganggu mereka dan kita tidak diganggu oleh mereka. Kalau siang dipelankan karena mereka beraktivitas dan mereka masih bisa melihat kita. Karena dulu orang yang sholat itu diancam sama orang-orang kafir Quraisy. Betimul Lambok itu orang kafir diancam. Ada yang dibunuh, dicaci maki. Itu melaksanakan sholat. Tapi mereka masih semangat sholat. Karena memang Islam disampaikan oleh Rasulullah bermula dianggap asing. Badal Islam ghariban fa ya'udu ghariban kama bada. Islam itu bermula dari asing. Artinya apa? Ada orang sholat itu dianggap asing. Karena apa abun kejo? Karena apa abun sholat? Ada apa kau mau sholat? Dianggap asing. Tapi pada saatnya juga akan dianggap asing di akhir zaman itu. Kalau dulu yang menganggap asing orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, di akhir zaman justru yang menganggap asing itu orang Islam sendiri. Demabun, aku aja demabun. Akan ada itu orang. Demabun, ntar pengajian, ntar tajud, dinaklah tajud ya, kopi habis lagi kopi ya. Jadi dianggap asing, dianggap aneh ketika orang akan melakukan satu kebaikan. Dulu dianggap aneh oleh orang-orang di luar. Sekarang yang dianggap aneh orang-orang Islam sendiri.
Itu akan ada zaman seperti itu. Nah, orang sholat itu dulu aneh, dimarahi, ya, dicaci maki. Makanya mereka itu kalau siang pelan, takut kedengaran orang-orang kafir Quraisy. Gitu. Nah, cuma di akhir zaman sekarang ini, ya, ulama itu mengatakan yang diambil dari kitab Syarah Fathul Mu'in, namanya Inatul Talibin, ya, yang menjelaskan bahwa disunnahkan menyaringkan bacaan itu di malam hari, ya. Yusannu, maksudnya al-jahr fil lail lamma kana lail mahallul halwa fayatibu fi as-samru syar'ul jahri fi taliban liladzah munajah al-abdu li rabbih. Kenapa kok malam itu dinyaringkan? Karena malam ini waktu yang tepat untuk bermunajat kepada Allah. Kita bisa menikmati suasana hening, ya Allah, nikmat, baru masuk maghrib, ya, sudah malam. Ini memang waktu kita munajat. Makanya dinyaringkan. Bisa, dan subuh dimasukkan. Sementara siang kenapa lirik? Kenapa tidak dinyaringkan? Karena itu waktu aktivitas. Takut ganggu orang, takut begini, gitu ya. Itu di akhir. Kemudian ada pendapat ulama yang diabadikan dalam kitab Inatul Talibin Syarah Fathul Mu'in, dan banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang alasan kenapa masih tetap berkelanjutan sampai sekarang adanya sholat jahar dan sholat sir. Akan tetapi, ya, dengar baik-baik, seandainya di waktu jahar kita baca sir, atau sebaliknya di waktu sir kita baca jahar, itu tidak usah diganti sujud sahwi, gitu ya. Contohnya kemarin Ustaz pernah itu pejam bina anak sate asar, Allahu Akbar, pas maca Fatihah ranjing bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Bina karena ikut maghrib, amin. Ada anak-anak tak laki, ada anak-anak santri. Tapi tetap seperti itu sah dan tidak mencemari, dalam arti tidak usah sujud gitu ya. Nah, jadi ini tentang masalah sholat yang nyaring dan sama. Cuma tetap keutamaan lebih mulia ketika malam kita nyaringkan, ketika siang kita lirihkan, kita sirkan. Itu di awal-awal. Kenapa Ustaz kok awal saja? Kenapa rakaat 3 dan 4 kok tidak? Atau 3 enggak di maghrib? Karena dawuh para ulama, di 2 rakaat awal ini kita saat itu sangat-sangat semangat gitu, ya. Waktu semangatnya, makanya dinyaringkan. Illa antakuna ma'muman wajhar bita'min. Waqra, dan membacalah engkau fi subhi di waktu subuh, ba'dal fatihati, setelah suratul fatihah, minas suwarit tiwal, dari surat-surat yang panjang, al-mufassal, yang mufassal. Artinya ini tidak terlalu panjang, ya, tapi ukurannya panjang yang sudah bisa dipisah. Kalau di dalam syarahnya Bidayah ini, yang dimaksud mufassal itu adalah awal mufassal al-hujurat wa akhiru an-naba. Jadi ada surah al-hujurat itu, surat yang ke-49 juz 26. Jadi dulu itu sering ulama itu, sahabat, tabi'in itu kalau sholat di waktu subuh, ya, yang dibaca surat ini Al-Hujurat, baca Waqi, kemudian Ar-Rahman, itu biasa.
Jadi ini termasuk surat-surat yang biasa dibaca sampai surah An-Naba juz 3 Bu. Jadi dari juz 26 sampai juz 3 Bu. Itu yang biasa dibaca kalau sholat subuh. Itu lambat itu. Sekarang repot ya. Itu namanya tiwal atau tual sama boleh. Wafil maghrib, dan di waktu sholat maghrib min kisarihi, dianjurkan menggunakan surat-surat pendek. Surat-surat kalau subuh yang panjangnya dari surah Al-Hujurat sampai An-Naba. Kalau maghrib yang pendek-pendek, mana yang pendek-pendek? Min wadduha ila akhir Quran, dari surah wadduha. Jadi mun maghrib ini yang dianjurkan wadduha ke belakang. Coba baca sabihis mun maghrib itu. Atau baca was-samaa'i wat-thariq, tidak, bukan tempatnya. Kemudian wa fil dhuhri wal asri wal isya, dan di waktu sholat zuhur, asar dan isya, min ausatihi, dari pertengahan atau dari pertengahan ukurannya pertengahan. Kalau yang subuh panjang, kalau yang maghrib itu pendek, maka asar isya dan zuhur asar isya yang pertengahan. Seperti apa? Nahwi was-sama'i dzatil buruj wal yaumil, itu yang dianjurkan kalau zuhur, asar dan isya. Begitu. Wama, dan surat qarabaha min aswar, yang mendekati bersamaan dengan beberapa surat. Begitu. Jadi kalau bisa subuh itu panjang, maghrib itu pendek, zuhur, asar, isya itu dengset. Cuma kata guru kami Habib Hasan Bahru mengatakan yang disebut panjang sekarang itu, ya, yang panjang sekarang itu adalah sabihis, wasyamsi, at-tariq, al-ata. Itu sudah panjang. Itu kalau kata beliau. Mon lambat ora sedeng ya. Lambat ora sedeng. Mon setia lancur. Apa lah? Dimakan usia. Dimakan zaman. Malah sekarang itu kalau kalian baca sabis malah cek lancur begitu. Ini kalau dulu wadduha, alam nasrah, watin, kemudian al-alaq, inna anzalna, lam yakunil, termasuk pendek. Dulu pendek, sekarang sedeng lah. Macam wadduha, oh sedeng gila, tak pendek. Mon kulhu pendek, ada sependek boleh. Kulhu. Nah jadi ini dari guru kami Pak Hasan Baharun, beliau mengatakan tidak apa-apa karena memang al-hukmu yadullu 'ala ma'al illa wujudan aw 'adaman. Hukum itu akan berjalan dengan tuntutan zaman yang ada. Karena kalau dulu itu di zaman Rasulullah ada Rasulullah sholat pakai al-Baqarah gitu kan, pakai Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa. Umum sekarang mau baca itu. Jangankan jamaah imam ada akhirnya mau juga. Gitu. Masya Allah. Jadi ini tuntunan dari ulama ya. Jadi ini kejelian Al-Ghazali dalam meneliti dan melihat bagaimana masyarakat itu agar bisa memilih gitu kan sholat itu. Begitu. Dan itu semuanya hukumnya sunnah. Allah. Wa fi subhi fi safar. Nah ini, kalau di waktu subuh Anda perjalanan, nah ini penting ini.
Mon ba'an ajalan wa fi subhi, dan ketika subuh fi safar di perjalanan, qul ya ayyuhal kafirun. Anda tidak usah panjang-panjang. Kalau di rumah pelancong subuh itu. Tapi mon perjalanan cukup qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama wa qul huwallahu ahad, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini sering saya amalkan. Polanya mandek pendek. Disebut lagi. Nah, dan ini dapat pahala beda. Di samping kita ngamalkan, kita ikuti mereka, para guru-guru kita, para ulama sampai sama Rasulullah. Kenapa kok ketika safar dipendekkan? Karena orang safar itu sudah untuk maksudnya begitu. Wala tasil, dan janganlah Anda menyambung akhir surah kepada akhir surat bitakbiratir ruku, dengan takbirnya ruku. Tidak boleh menyambung akhir surat dengan takbirnya ruku. Contohnya, lihat contohnya. Basaki. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tidak boleh. Tidak boleh surat disambung dengan takbir. Apa maksudnya? Dikasih jeda, berhenti sebentar. Tak boleh. Walakin afsil, akan tapi pisah bainahuma, antara surah dengan takbiratul, dengan takbir ruku atau takbir inti, bimiqdari subhanallah, dengan perkiraan bacaan subhanallah. Beda. Jadi kalau qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, enggak ada sekecil. Subhanallah. Perkiraan begitu. Setelah itu Allahu Akbar. Jelas ya? Jadi amin jangan disambung dengan Fatihah, takbir intikal dengan sambung dengan surat, dengan surat. Tapi bisa dia. Gitu. Wa kun, dan adalah engkau fi jami' qiyamik, di semua berdirimu, mutrikon, ialah merunduk, ya. Qasiran, artinya qasiran itu memfokuskan, nadharaka kepada pandanganmu, ala musallaka kepada tempat sholatmu. Jadi kalau sholat, dengarkan, kalau sholat jadikan semua berdirimu itu pandangannya khusus ke tempat sujud. Itu saja dilihat dah. Habis ke sana. Tepak lah habis ke sana itu. Gitu. Kenapa demikian? Fadzalika ajma' lihimmak atau lihammik, karena yang seperti itu akan lebih menyatukan kepada harapan, ya. Hamun itu harapan atau cita-cita. Jadi sampean mau apa jengah lulus terus menghadap ke tempat sujud itu tidak akan banyak terganggu pikirannya dengan berbagai macam keinginan. Jadi fokus, himmahnya itu, cita-citanya. Wa ajdar, dan lebih layak, lebih pantas li huduri qalbika, untuk hadirnya hatimu, untuk hadirnya hati. Jadi usahakan sholat itu ketika berdiri pandangan kita ke tempat musalla aku sakit. Teguna para ulama arah pacan mai sorong desa panjenengan nikah malah sadar bahwasanya nanti dari tanah kembali ke tanah. Maksudnya begitu. Malah khusyuk. Hari abolnya ke tanah. Siapapun kita akan pasti kembali ke tanah. Maksudnya begitu. Dan itu membuat hati kita lebih nyaman. Ya, karena ketika orang sholat itu sering terjadi hati itu tidak ikut sholat, walaupun kita berdiri di hadapan Allah. Walaupun kita dalam keadaan sholat, kadang hati kita tidak ikut
sholat. Pak depak dia. Kadang engah ka gudang setai totok gitu kan. Engah ka jemuran. Engah ka sepeda kok marek kunci kontak boleh dimang. Kadang begitu ya. Masya Allah. Menakan orang yang kasih amain kumpul di mana. Wa iyyaka antal tafita, dan hati-hati ya, usahakan takutlah engkau antal tafita, engkau menoleh yaminan wa shimalan, ke arah kanan dan kiri fi sholatika, di waktu sholatmu. Ingat, jangan sampai noleh mun aku jeung jak oleh tak oleh ya, betulan Allahu Akbar. Habis kabare apa kada je kalau atau bukan jadi tolen kok boleh tangkat cari. Enggak boleh. Tapi enggak batal masih. Yang batal kalau tubuh bergerak. Ya. Noleh badan bahu ini bergerak, ini batal. Atau pas bau akuli. Jelas? Nah, ini yang kata para ulama membatalkan sholat kalau pundak ini bergerak. Itu. Usahakan kalau walaupun salam itu assalamualaikum, sholat assalamualaikum warahmatullah. Jangan ikut gerak pundaknya, cukup kepala. Jelas ya? Karena kadang ada orang itu kepala lehernya bergerak, pundaknya ikut. Tidak bu. Amun senggering tak apa itu. Pengecualian orang senggering atau apa pelem. Allah. Jadi ingat loh, pun gojong, anak-anak kadang santri. Bodoh kita santri kita pernah ngaji, tak tahu kuliah. Iya absen, saya gojong sahabat. Saya dengan kan aku absen dengan gojong sahabat dan biru ini. Tidak boleh. Mana gojong tidak boleh. Tidak boleh. Ke kanan ke kacer tak oleh. Rasulullah melarang itu. Rasulullah melarang. Allah. Di sini disebutkan walau qasatta al-la'iba biltifatika batalat salatu. Kalau kalian niatnya noleh itu main-main, salatnya batal, tak sah. Apa jawab? Salatlah. Tapi kalau tidak main-main tidak apa-apa. Tapi tetap tidak boleh, makruh hukumnya, makruh. Tapi kalau sengaja hukumnya batal. Setelah itu tsumma kabbir liruku. Setelah itu bertakbirlah engkau untuk ruku, warfa yadaik, dan mengangkatlah engkau kepada dua tanganmu kama sabaq, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Ya. Angkat untuk takbir intiqal. Allah. Wa muddat takbir ila intihai ruku. Dan panjangkan takbir itu sampai kalian sempurna ruku. Allah. Nah gitu ya. Disam bunyian Allahu Akbar pas ruku. Enggak. Allah sampai summa da'ra'ataik, kemudian letakkanlah dua telapak tanganmu ala rubbataika, di atas dua lututmu, wa asabi'uka, sedang jari-jarimu mansyuratun, terlepas, wansib rubbataika, dan meluruskan Anda kepada dua lutut Anda, wa mudda dhahrak, dan Anda memanjangkan kepada punggungnya, wa unuqaka, dan kepada lehernya Anda, wa ra'saka, dan kepalamu, mustawiyan, lurus semuanya, kasahifah, bagaikan papan al-wahidah yang satu. Nah ini lihat nih Abu Zaki, ya Ustaz Ar-Ruku'ah. Ini praktek ruku' ya. Oleh bener. Coba ini dulu ya. Buka ya. Nih, Abu sini. Lihat. Jadi prakteknya ruku' Abu Zaki. Setelah selesai baca surat selesai, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Nah gini. Ini tangannya begini, ya.
Jangan terlalu lepas, jangan terlalu mepet begini. Allah, sama seperti yang tadi. Terus kalimat takbirnya tidak diputus sampai kita Allah. Dipegang dua lutut. Lutut dipegang dengan jari terlepas. Ini lihat nih, jarinya gini. Jarinya gini. Nah, gini. Gini. Saya tekuk lutut, jangan tekuk betes. Jangan tekuk betes saja bos. Nah, lihat aja. Tak sah. Ya. Lutut dipegang, lututnya lurus, gini, nih, ini. Ya. Punggung, leher, kepala semua lurus. Ingat, punggung, leher, kepala lurus. Sebagai papan lurus. Jadi mau kamu nyabok aing di dina tak keker. Ya Pak, lurus. Benar? Iya. Ini toot cek bareng miring. Ya. Cek bareng miring atau cek bengkok. Patarik. Tootnya tarik. Tangannya begini. Ini kalau laki, kalau perempuan begini. Kalau perempuan begini, nih, perempuan nih, bos ya. Rukuk begini. Kalau perempuan gini ya. Nih. Kalau laki gini. Jelas? Jelas. Jadi kalau perempuan itu, dengarkan. Biasanya gerakan-gerakannya dalam kitab Sahih Bukhari terhimpit ini. Itu praktiknya. Tapi kalau laki dibuka semua. Takbir, Allahu Akbar, laki. Gini. Ya. Rukuk gini. Sujud gini. Kalau perempuan gini. Dihimpit semua. Sujud begini, rukuk juga begini. Itu perbedaan antara gerakan laki-laki dan perempuan. Jelas ya? Jelas. Adalah Allahumma syahad, ya Allah saksikan sudah saya sampaikan di ilmu di hadis. Jadi kalau besok kalian salah, fala talubanna ila nafsak. Jangan salahkan ustaz. Oh salah. Jangan, ustaz sedang menyampaikan. Itu sampaikan itu. Ini Rasulullah begitu dulu. Oh, saya sudah sampaikan ya Allah. Allahumma syahad. Ini saksikan. Sudah disampaikan. Kok tetap kamu dengan tak benar? Jangan wajib lah. Fala talumanna, jangan salahkan siapa, jangan salahkan Mas Zaini, salahkan diri kalian karena tidak mengikuti. Jelas ya? Kecuali kita kasih contoh yang salah gitu. Nah, jadi takbirnya begitu, rukuk begini. Jadi bacaan Allahu Akbar sampai pegang lutut. Sekali lagi, pegang lutut dua. Patarik ya. Wajabi mirfaqaika anjambaika, kemudian ini tadi ya, betul di apa ini? Melepas ini. Betangkan ini. Apa namanya? Cengkolnya dari ini. Wal mar'atu la taf'alu dzalik bal tadummu ba'daha ila ba'din. Nah, ini. Jadi kalau laki-laki tadi seperti contohnya tadi, kalau perempuan disatukan, kalau laki-laki dipisahkan antara ini dengan lutut, apa namanya dengan ini? Siku. Kalau perempuan disatu. Ini bedanya di sini di kitab ini. Wajah bimir faqaika anjambaika. Ini ya, pisah ini. Dua sikumu dari dua lambungmu. Sementara wal mar'atu, perempuan la taf'alu dzalik, jangan kerjakan seperti itu. Bal tadummu ba'daha ila ba'din, kalau perempuan dianjurkan untuk disatukan. Dikumpulkan antara dua sikunya dengan lambungnya. Wa qul subhana rabbiyal azim wa bihamdi salasan, dan bacalah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tiga kan? Tiga kali. Jelas? Umpamanya saya 11 Ustaz. Apa gitu ya? Tidak apa-apa. Keng bojang tadi. Mau jadi imam lah. Tidak ngalah kelohan. Tidak lebih bagus 11 daripada 3. Kenapa? Karena 3 ini sunnah Rasulullah. Ini anjuran, ukurannya seperti itu. Ini sudah ukuran yang
sesuai dengan aturan. Begitu. Jadi bukan berarti yang lebih banyak itu lebih baik, bukan. Saya lakum satu lakum tak apa, warga di mau ngajak jamaah lah, gitu ya. Insyaallah. Ya. Wa in kunta munfaridan. Nah, jadi kalau kamu sendirian, faziyadah min salas silakan. Ila 27 hasan. Tak apa, bagus. Tambah nambah gulazat, tak apa. Nambah berapa kan? Nambah sepetok. Ketolekor, tak apa. Tak apa. Perkali. Summa fa'rasak. Dah, kayak di sana dulu. Semoga bermanfaat ya. Semoga barokah. Sepertinya ini gerimis ini ya. Allah, ini curahan rahmat Allah. Semoga sebanyak tetes hujan yang dicurahkan malam ini, sebanyak itu pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemuliaan untuk kita, keluarga kita, lingkungan dan masyarakat kita semuanya. Ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang bingung, Anda bisa bertanya, ya. Mau tak tahu Anda tanya, karena masalah sholat ini sangat penting sekali, sangat penting. Sampai kata para ulama, kalau semua perintah yang lain ayatnya turun, malaikat Jibril bawa. Tapi kalau sholat bukan ayatnya turun, bukan Jibril yang bawa, tapi nabinya yang diangkat oleh Allah. Nabinya yang diangkat. Dan ini adalah merupakan cara untuk orang mukmin itu bisa mi'raj, menghadap kepada Allah. Kalau Rasulullah mi'raj itu dengan perjalanan, ya, mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau mukmin adalah sholat. As-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat adalah merupakan mi'rajnya orang-orang mukmin untuk menghadap kepada Allah. Jasad kita, ya, sekujur badan kita dan ruh serta hati kita. Jadi itu kata para ulama. Mi'raj itu jasad, ruhnya Rasulullah. Jadi ada mi'raj dua, mi'raj jasad, mi'raj ruh dan hati. Kita sholat juga begitu. Ada dua mi'raj sholat itu. Sholat badan kita dan sholat ruh dan hati. Maka itu yang sempurna. Caranya gimana? Ngaji, belajar. Kalau tidak belajar, sulit. Paling pun sepenting gojek, kan? Sepenting so. Iya. Ini apa kata? Menapi kait sebenarnya berken umpamanya kening kelapa. Kening sojutin dengan. Oke. Barakallahu fiik. Jadi kalau kain yang ikut bergerak dengan gerakan badan kita, ya, nempel ke badan kita, kalau ditempati sujud itu tidak boleh. Ulama mengatakan bisa membatalkan Contohnya surban ini kita pakai, ya, Terus ini bergerak dengan gerakan kita. Ketika sujud, yang menghalangi tempat sujud kita, gini. Maka salatnya batal. Iya betul. Ini perempuan ini, dengarkan. Kadang perempuan itu kalau pakai ruku yang potongan itu ya, itu kadang kan ke depan gitu itu tidak boleh disujud, tidak boleh. Jadi sujudnya bukan pada kain yang dipakai kita bergerak dengan kita, kecuali ada kain yang kita pakai karena cik lanceng atau roh akuli, tak apa-apa. Contohnya bodeng kelambian, pas kelambian lancung, ya, rukun lancung, alir roh. Ada lebar tiangnya api bisa gitu. Dari lanceng tidak bergerak dengan gerakan tidak batal.
Tidak bergerak dengan gerakan kita, tidak Pak. Otakku sampai anak pojok di surban meter. Umpama surban meter. Sabu bau di stop. Itu kan? Dengan lama boleh. Dengan lama boleh, alir aja. Sampai nang yato. Tapi tak nero akuli. Tapi kalau masih ikut bergerak gini, tetap dakwah. Setiap kain yang dipakai oleh orang yang sholat dan ikut bergerak tidak boleh disujud. Jelas? Itu kain. Termasuk perempuan dengan ki muslimat, ka ruhunah mas teteh, gitu ya. Bener muslimat, bener. Ketika pertanyaan ketika saya. Allah, ya betul. Sudah, Semoga barokah. Semoga sholat kita nanti sempurna, sholat lahir batin kita sempurna, dan kita semua dijadikan orang-orang yang ahli sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Jangan hanya kami, anak-anak kami ya Allah, jangan sampai menjadi orang yang meninggalkan sholat. Murid-murid kami, cucu kami, satu aja menjadi orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat. Jangan sampai menjadi orang-orang yang meninggalkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal. Terimalah ya Allah, terima aki Gusti. Dan kita berdoa kepada Allah tentang lingkungan masyarakat kaum muslimin. Ya Allah, paringi rahmat Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesabaran, diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya Allah, ada orang minta tolong sama Ustaz tadi. Ustaz minta tolong, kami punya anak sakit, kami punya cucu sakit. Ini sambil ada permohonan gitu kan, ada sumbangan. Ya Allah, hukum ya Allah yang kak penyakit, yang sabar, yang wafat, semoga ditinggikan derajatnya di alam barzah, dijadikan kuburnya taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, kita doakan mereka diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang atau Zionis yang memiliki niatan-niatan tidak baik dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diporak-porandakan oleh Allah. Ala hadhihi wa ala kulli al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.